Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, Nama saya Sony dari Ciawi. ya. Kebetulan usaha saya ini lagi Usahanya apa? saya punya rental mobil, Pak Haji. Rental mobil. Masih jalan apa enggak sekarang? Sekarang masih jalan cuma 2 unit. Tinggal mobil 2 cicilan. unit. Tadinya mobil ada sendiri atau mobil member 2 unit? ini cicilan, Pak Haji. Oh, cicilan. Mobilnya semua. apa yang 2 unit? Sekarang expander sama Kalia. Expander sama Kalia. Sewanya lepas kunci apa pakai supir? Yang expander sementara pakai supir, kalau yang lain lepas kunci. Tapi alhamdulillah mobil sih nggak ada yang bermasalah gitu. Cuman kemarin kondisinya karena saya itu ketipu sama temen gitu, nilai uang saya itu di luar tuh sekitar 200-an gitu kan. Makanya Kok bisa sekarang, ketipu, gimana ceritanya? ya mungkin udah jalan dari yang di atas, mungkin harus karena terlalu percaya sama orang, jadi ya, uang sekarang nggak bisa di ini gitu kan. Sedangkan saya punya cicilan, punya harus ini itu segala macam gitu. Jadi usaha mobil tinggal sedikit, nggak ketutup, akhirnya utang makin gede gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya supaya cepet lunas, gimana caranya, Pak Haji? Bos, lo mesti bikin takjub Allah dulu, bos. Kalau enggak bisa. Apa yang bisa lo bikin takjub Allah? Ya mungkin karena saya itu karena berangkat ke sini tuh karena keyakinan saya dengan saya istilahnya bisa bersedekah ke anak yatim, itu istilahnya pasti bisa terkabul gitu. Ya udah. Doa-doa, Tapi bikin dari takjub Allahnya apa yang bisa lo lakuin? Kalau untuk ilmu Pak Haji yang suruh baca Quran 12 juz, terus terang saya nggak mampu. Kalau Ya untuk nggak itu bisa. Syaratnya kalau mesti yang 12 itu, juz. bos. Kalau misalnya zikir atau yang lain saya masih Di sini nggak bisa. ngajarin zikir, bos. Salah tempat. Di sini baca Quran, bukan zikir. Baca Quran. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Kalau misalnya nggak tidur dulu gimana, Pak Haji? Nggak apa-apa. Jarang tidur dari sore. Nggak apa-apa. Jam 2, Nggak jam apa-apa. Gampang, bos. Kalau lo mau tidur sore, kalau udah jam 7 malam, lo copot sal dalam lo, ikat di kepala. Pasti lo malu keluar dari kamar, lontang lantung, tidur. Itu caranya, Ya, bos. kalau untuk sedekah gimana, Pak Haji? Kalau untuk privat atau gimana? Oh, lo berani sedekah 10 juta? Insya Allah. Nah, paksain. Nanti kita privat di restoran Natrabu. Oh iya, insya Allah. Tadi ajarin, kayak tadi kan ngajarin. Ya iniin Pak Haji setelah Paksain. Banyak kok, bos, yang orang maksain. Alhamdulillah, bos, terkabul. Emang sedekah mesti maksa. Kalau untuk Quran kayaknya nggak mampu gitu. Soalnya waktu juga kan saya juga kadang-kadang kepentingan yang lain atau apa gitu. Bos, sekarang pilihannya satu. Lo mau baca Quran atau mau gue bacain Quran? Saya intinya ngambil yang istilahnya termudah lah. Apa? Gue bacain. Baca, bos. Baca Quran tuh kelebihannya satu. Orang yang baca Quran jam 00, habis senyum, mandi, tahajud, baca Quran, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nggak pernah, bos. Coba lo praktekin. Bangun jam 00, harus bangun jam 00 ya. Harus senyum, harus mandi. Nggak boleh baca Quran kalau nggak mandi. Kalau di RDI nggak boleh, harus mandi. Harus tahajud dulu. Habis tahajud baru baca Quran. Itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M, bos. Dan rumahnya, bos, lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Kalau dia KPR. Coba praktekin dulu. Banyak contohnya. Roni pada saat dia datang kemari, itu rumahnya masih sewa. Sekarang udah punya dia sendiri. Kanan kebeli, kiri kebeli, belakang kebeli. Waktu datang kemari Pak Roni, omsetnya cuma 15 juta. Sekarang omsetnya Roni per hari 700 juta. Yang satu 600, yang satu 100. Lalu coba praktekin. Haji Marco waktu dia datang kemari ke RDI, kontrakannya cuma 6. Sekarang 21 pintu plus rukonya 15 pintu. Nah, coba praktekin. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube di hari tua seperti Haji Marco, punya kontrakan 21 pintu. Punya ruko 15 pintu. Kok harus punya ruko, punya kontrakan buat hari tua, bos? Ada penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Nah, coba praktekin.
Emang kalau nggak punya kontrakan, waduh, lumayan bos punya kontrakan kayak Haji Marco. Lalu coba praktekin baca Quran. Kapan mau baca Quran bos? Kalau gue tanya. Ya insya Allah mungkin mulai besok saya laksanain tuh Pak. Nah baca Quran ya. Pokoknya kalau lu nggak baca Quran nanti gue ke rumah lu gue bacain lu. Baca. Orang yang baca Quran bos, kalau nanti mati dikubur, kuburannya terang. Iya pasti. Iya. Kalau lo nggak baca Quran, kuburannya gelap bos. Ini bener. Emang bener. Lo coba berobat kemana aja, mau ke kiai, mau ke habib, kemana aja, nggak ada yang maksain suruh baca Quran. Cuman di sini doang. Paksa. Tahajud, paksa. Bangun jam 00 senyum, paksa. Mandi wajib. Kalau ngaji di tempat lain nggak wajib mandi bos, kalau di sini wajib. Karena latihan kayak anak yatim nih RDAY, gue paksa suruh tahajud. Tahajud gak? Karena kalau dia nggak tahajud jam 00, nanti kan besok gue berangkat umroh nih tanggal 26, 60 anak yatim berangkat umroh. Kalau dia nggak biasa tahajud, nanti tahajud di Madinah sama di Mekah kesiangan. Nah makanya dari latihan dari sekarang, lo coba baca Quran. Ya insya Allah Pak Haji saya Bisa? laksanain. Insya Allah bisa. Paksa ya. Paksain. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Yo. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Yati dari Bogor. Yati dari Bogor. Ya. Gini Pak Haji, saya kan ngikutin ilmu Pak Haji. Cuma kalau suami saya nggak sepaham gitu Pak Haji. Takutnya ada pengaruhnya atau enggak gitu Pak Haji. Lo lihat alat kelaminnya tegak apa bengkok? Tegak Pak Haji. Enggak bengkok. Enggak. Masa? Enggak. Betul. Lo ukur dulu panjang berapa, lebar berapa. Gitu, jadi dia mah pakai logika gitu Pak Haji. Saya ngamalin yang Pak Haji, dia tetap pakai logika. Jadi takutnya saya ada ngaruhnya gitu. Enggak ngaruh. Oh iya. Jalani aja sendiri. Oh iya. Ya. Ya, makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Yuk, Bapak. Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Alhamdulillah tadi saya sudah sampaikan pengalaman saya dengan ilmunya Pak Haji. J ada charger gak J? Terus? Terus yang menjadi pertanyaan saya ini kan tidak biasa seperti umumnya Pak Haji. Tidak Kalau pada biasanya seperti apa? Pada umumnya orang-orang ini kan bekerja keras. Saya tidak pernah bekerja. Gak usah bos, kalau di ilmu RDI mah gak usah kerja, nganggur bos. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji. Masih 100%. Jadi yang menjadi pertanyaan saya dengan membaca Al-Quran pengen saya sebulan bisa 10 miliar Pak Haji. Bisa lah bos, bisa. Kiatnya Pak Haji. Ya itu dia, mana lu baca Quran belum? Kiat-kiat. Alhamdulillah sudah Pak Haji. Ya udah tinggal nunggu terkabul bos. Ada lagi? Insya Allah. Tinggal nunggu terkabul bos. Ada lagi? Yo, ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Bu Ani dari Makassar. Sebulan lalu saya kesini itu karena utangnya macam-macam. Ya. Tapi kata Pak Haji, saya mau jual rumah di sini di Bekasi. Tapi kata Pak Haji nggak usah. Ya udah tinggal di Bekasi. Sekarang saya sudah amalin itu bangun semuanya yang perintah Pak Haji. Alhamdulillah sampai sekarang itu mengajinya udah nggak ngantuk, bisa dapat 8 juz sampai setengah 6. Tapi semua yang menagih utang itu Pak, merongrong. Nggak apa-apa Bu. Akhirnya saya punya ibu masuk rumah sakit. Nggak apa-apa. Tidak ada orang yang baca Quran udah baca 8 juz terus tidak ada debt collector. Nggak ada, biarin aja. Nanti hilang sendiri, tenang aja. Makanya lo wajib sedekah. Makanya saya maksain tamu-tamu wajib sedekah subuh. Minimal 100.000. Jadi orang yang sedekah subuh hari itu tidak akan ada bala, bencana, nggak ada. Orang yang sedekah subuh, misalkan nih hari apa nih? Sabtu. Nah kita udah sedekah subuh nih tadi Sabtu. Sepanjang hari Sabtu tuh nggak ada bencana, nggak ada bala. Kalau ibu nggak sedekah ya bencana bos. Lagi nggak ada uang. Ya lo paksa dong. Paksa, kalau di RDI emang wajib sedekah.
nggak punya uang cash, tapi kalau kayak aset masih ada Pak Haji. Mau privat juga bisa pakai aset. Enggak, saya maunya tunai. Karena duit nggak ada saudaranya. Ya cuman itu Pak Haji. Ya dah, yuk Bapak apa pertanyaannya? Bapak apa? Habis? Yo Ibu. Ayo. Pak nanya bebas Pak, daripada privat Pak wajib sedekah 10 juta. Nanya aja, cuman bedanya kalau nanya kan banyak orang, kalau privat cuman berdua. Yo. Sini, kamu mau ngasih apa? Sini. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Ridho Faridul Zikri, Pak. Oke, sini. Kamu tinggal di mana? Di Palembang, Pak. Di Palembang. Terus ada pertanyaan apa? Hajat saya terkabul, Pak. Hajatnya apa? Nggak ngompol lagi. Nggak ngompol lagi. Tepuk tangan dong. J, kasih centong J. Kasih centong. Nih, saya kasih uang bibit ya. Nih. Nanti kamu centongin kayak Haji Marco sama Roni bisa manggil ratusan miliar ya. Nih, centongin. Nanti dicentongin. Nih, ganteng datang ya. Saya perlu duit 10 miliar tiap bulan, ganteng datang. Nanti kamu kecil-kecil nanti punya uang 10 miliar ya. Amin, ya Allah. Tepuk tangan dong. Yo. Pak Haji, Ya. boleh lanjut nggak Pak Haji? Gimana cara memakai ilmu centong, Pak Haji? Oh dicentongin, nanti lihat ada YouTube ntar saya kirim ya. Iya. Ya, yo. Terima kasih ya, Pak. Yo. Ayo. Bapak apa? Pak Haji, maaf Pak Haji. Sebenarnya saya nggak mau ajak dia ke sini Pak Haji. Cuman dia memaksa Pak Haji. Kemarin kan saya udah ke sini kan. Terus sekarang saya mau ke sini lagi, mau hijab hari ini kan. Besok. Dia mau nggak mau lah, lupa. Mau pengen jadian murid Pak Haji boleh. Boleh. Ah iya. Boleh nggak Pak Haji? Boleh lah, masa nggak boleh. Dia mau punya tujuan. Coba kasih tahu tujuannya apa kamu jadian murid Pak Haji? Tujuannya mau jadi kaya raya, tajir melintir.